menghadap kiblat, tidak ada yang tidak menghadap kiblat. Semua umat-umat para anbiya ketika dimakamkan semuanya menghadap kiblat, tidak ada yang tidak menghadap kiblat. Maka dari itu, mumpung kita masih dikasih sehat, sehatkan diri kita dan sehatkan hati kita berbicara keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini begitu banyak maknanya. Cerita ini begitu banyak teguran untuk diri kita. Cerita ini begitu banyak tamparan bagi diri kita. Kalau memang kita tidak mau menjadi seorang hamba yang seperti di dalam cerita tersebut, maka jangan diikuti mayit tersebut. Jangan diikuti orang yang diceritakan di dalam cerita tersebut, agar kita ketika nanti kita sampai waktu kita, mayit kita menghadap kiblat. Ya, mayit yang menghadap kiblat, kalaupun disiksa sama Allah, ditanya terlebih dahulu oleh malaikat-malaikat Allah. Tapi mayit yang tidak menghadap kiblat, ketika ia meninggal dunia, tidak ditanya lagi sama malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung dicambuk oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, langsung diazab di dalam kuburnya, langsung dibakar di dalam kuburnya, langsung dihimpit di dalam kuburnya. Ini adalah gambaran mayit yang tidak menghadap kiblat. Kalau mayit yang menghadap kiblat, masih alhamdulillah masih ditanya dulu sebelum dikubur. Ya, ditanya dulu man rabbuka. Ketika kita bisa menjawab Allahu Rabbi, kita tidak dipukul. Tapi tatkala lisan kita tidak bisa menjawab Allahu Rabbi, maka siapkanlah diri kita untuk dipukul. Begitupun ketika kita ditanya man nabiyuka, kita tidak bisa menjawab, maka persiapkanlah diri kita untuk dipukul. Maka sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebaik-baik insan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata ali Muhammadin wa mataan syahid. Orang yang meninggalnya dalam keadaan cinta kepada cucu Nabi, mulia meninggalnya husnul khatimah. Kalau meninggalnya husnul khatimah, nggak mungkin Pak tidak menghadap kiblat. Nggak mungkin tidak menghadap kiblat. Tidak mungkin ketika dikuburnya tidak dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, batu saja ikut tidak mau menghadap kiblat karena menempel dengan jasad yang dimana jasad itu membenci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu yang tidak mengerti apa-apa, kayu yang tidak diberi akal oleh Allah, kayu yang tidak diberi rasa oleh Allah, kayu yang tidak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengerti mana yang jasad benci kepada Nabi Muhammad dan mana jasad yang mencintai Nabi Muhammad. Dapat merasakan mana jasad yang mencintai Nabi Muhammad, mana jasad yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayu. Nah, kita manusia yang diberi rasa, kita manusia yang diberi akal, kita manusia yang diberikan pemahaman, kita manusia yang diberikan pengertian. Kok bisa-bisanya benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masa iya kita kalah sama kayu? Kita ini makhluk hidup, bukan makhluk mati. Kita ini makhluk hidup, bukan benda mati. Kayu itu benda mati tapi bisa paham sama Nabi Muhammad. Lah kita manusia yang dikatakan makhluk hidup tidak bisa paham kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa iya kita kalah sama kayu? Ya, maka sungguh benar ulama Tarim mengatakan, ulama-ulama Hadramut mengatakan, wali-wali di Hadramut mengatakan, tatkala engkau menemukan
Seorang umat yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia meninggal dunia, coba engkau gali kuburnya. Kalau kuburnya masih menghadap kiblatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datanglah engkau ke makamku, datanglah engkau ke makamku, kencingi makamku, kata para aulia di Hadramut. Kata para aulia di Hadramut. Hadramut ini terkenal tempatnya para wali. Hadramut ini terkenal pusatnya para wali. Baik di majlis ada wali, baik di jalan ada wali, baik di pasar sekalipun ada wali. Ini Hadramut, keistimewaan daripada wilayah Hadramut. Ya, maka dari jangan sampai kita menjadi umat-umat pembenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kalian semua hamba-hamba yang taat kepada Allah. Allah yang memerintahkan kalian untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Allah yang memerintahkan kalian untuk cinta kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian tidak cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kalian tidak cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, maka sama saja kalian telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berbicara ibadah ini adalah suatu yang dirasa berat. Memang berbicara ibadah ini berat. Mencintai Nabi Muhammad gak mudah, mencintai keturunan Nabi gak mudah. Namun ini sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah, seberat apapun wajib untuk kita jalani. Seberat apapun wajib untuk kita laksanakan. Seberat apapun wajib untuk kita kerjakan. Ya sama seperti sholat. Ya, sama seperti sholat. Sholat ini berat. Ya, kalau nggak berat, nggak ada Pak orang sholatnya ketinggalan. Tapi nyatanya banyak orang sholatnya ketinggalan. Ya, kita lihat masjid di dekat rumah kita, kita lihat musola di dekat rumah kita. Kalau memang sholat ini ringan, pasti semua penduduk ketika mendengarkan azan, ketika terdengar yang namanya lantunan azan, pasti ia akan berbondong-bondong untuk sholat ke masjid. Pasti ia akan berbondong-bondong untuk sholat ke musola. Namun nyatanya apa? Saf di masjid tidak sebanding dengan jumlah rumah yang ada di lingkungan masjid. Saf masjid tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tinggal di lingkungan masjid ataupun musola. Ini adalah suatu gambaran berat dalam beribadah. Maka kita harus menjadi umat-umat Sayyidina Muhammad yang bijak. Umat-umat Sayyidina Muhammad yang bijak ialah umat yang tidak hanya menghukumi mencintai Ahlul Bait itu berat, namun ia mengatakan semua berbicara ibadah itu berat. Ya, berat. Ya. Jadi bukan hanya mencintai Ahlul Bait saja itu hukumnya berat, semuanya berat. Sholat berat, ya. Taat kepada Rasul berat, taat kepada orang tua berat. Kita lihat kalau mudah taat kepada orang tua, kenapa banyak orang yang durhaka sama orang tua? Kenapa banyak anak yang berani sama orang tua? Kenapa banyak anak yang kurang ajar sama orang tua? Dan kenapa banyak anak yang lancang kepada orang tua? Jadi jadilah umat yang bijak. Jangan apa-apa Ahlul Bait disalahkan. Jangan apa-apa Ahlul Bait yang dijauhi. Jangan apa-apa Ahlul Bait yang diberatkan. Tanpa kalian sadari apa yang kalian lakukan berbicara ibadah semuanya berat. Ya, berapa banyak anak-anak yang membantah orang tuanya, padahal ini perintah kan dari Allah. Ridho rabbak fi ridho walideh, ridhonya Allah terletak daripada ridho orang tuamu. Tapi kenapa banyak anak-anak yang tidak mau mencari ridhonya orang tuanya? Kenapa banyak anak-anak yang menyepelekan ridho orang tuanya? Kenapa banyak anak-anak yang membelakangi ridho daripada orang tuanya?
Ya, tidak hanya taat kepada Rasul berat, taat kepada orang tua berat, taat kepada guru berat. Ya, ya, dosa kita kepada orang tua masih bisa Allah ampuni dengan cara bertaubat. Dosa kita kepada guru, apalagi guru kita seorang zuriat Rasulullah, apalagi guru kita seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan maafnya dibutuhkan 40 nasab ke atas yang memaafkan. Ya, seperti contoh, misalkan ada seorang santri yang bermasalah dengan Habib. Ketika ia meminta maaf kepada Habib, Habib memaafkan, tinggal menunggu Habib Abdullah memaafkan. Kalau Habib Abdullah sudah memaafkan, tinggal menunggu Habib Ali memaafkan. Kalau Habib Ali sudah memaafkan, tinggal menunggu Habib Ahmad memaafkan. Kalau Habib Ahmad sudah memaafkan, tinggal menunggu Habib Muhsin memaafkan. Terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau ada salah satu daripada nasab mereka, kalau ada salah satu daripada kakek mereka, kalau ada salah satu daripada wali mereka yang tidak menerima apa yang kita lakukan, yang tidak menerima apa yang kita ucapkan, yang tidak menerima apa yang menjadi pikiran kita, yang tidak menerima apa yang menjadi prasangka kita. Mungkinkah ia mau memintakan syafaat kepada datuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan begitupun dengan kaum wanita. Begitupun dengan kaum wanita. Untuk taat kepada Rasulullah ini memang berat, Bu. Ya, gambarannya ibu taat kepada suami aja berat, kan? Taat kepada suami berat. Berapa banyak yang namanya istri, ketika suaminya datang, ia menyambutnya dalam keadaan tidaklah layak. Suaminya pulang capek, ya, disambut dengan muka yang cemetut. Ya, disambut dengan muka yang tidak layak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, wahai kaum wanita, ketika suamimu pulang, sambutlah ia dengan muka terbaikmu. Senyumlah engkau di hadapannya, gembiralah engkau di hadapannya, bahagialah engkau di hadapannya. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa selalu Rasul yang disalahkan? Ya, kenapa selalu Rasul yang diberatkan? Tanpa melihat sisi-sisi yang lain, tanpa melihat ibadah-ibadah yang lain. Masih mending kalau kita ngatain taat sama Rasul mau berat, tapi sholatnya rajin, mending. Ya, taat sama orang tua, mending. Taat sama suami, mending. Ini sama suami beragajul, sama orang tua beragajul, sholat belentang-belentong, ngomong taat sama Rasul berat. Ya, enggak ngajar. Enggak ngajar. Ya, berapa banyak istri-istri yang ketika dikasih tahu oleh suaminya ia membantah. Berapa banyak istri-istri yang ketika dinasehati oleh suaminya ia tidak menerima. Berapa banyak istri-istri yang ketika dididik oleh suaminya ia tidak menerima. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum istri untuk mendengar apa yang menjadi nasihat suamimu, mengikuti apa yang menjadi didikan suamimu, dan memanuti apa yang menjadi perintah suamimu. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa, Pak? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan diriku untuk memerintahkan kaum wanita untuk bersujud kepada kaum lelaki, maka akan aku perintahkan kaum wanita untuk bersujud kepada suaminya. Untuk bersujud kepada suaminya. Jadi bukan hanya berbicara taat kepada Rasulullah yang berat, semua bicara ibadah berat. Maka jadilah hamba-hamba yang bijak, jadilah umat-umat yang bijak. Jangan apa-apa Rasul disalahin, ibadah kita agak disalahin. Ya, jangan apa-apa ahlul bait disalahin, zikir kita agak disalahin. Ya, lihat, ya,
lihat berapa banyak kaum suami juga yang ketika istrinya ia didik, istrinya tidak mau dengar didikannya, akhirnya ia kalah sama bininya. Seharusnya kalian harus menjadi suami yang tegas ketika kalian mendidik istri kalian. Aku adalah seorang imam, engkau adalah seorang makmum. Tidak ada makmum takbir terlebih dahulu sebelum imam. Di mana-mana imam takbir terlebih dahulu, baru makmum ikut takbir. Ya, ya. Suami-suami zaman sekarang juga yang salah. Makanya banyak kaum wanita yang salah jalan, banyak istri yang salah jalan. Kenapa? Karena kaum bapak-bapaknya, kaum suaminya yang terlalu menggampangkan perkara mendidik. Ya, istrinya dididik sekali, kalian dengerin, udah besoknya masa bodoh, kalian ngedidik lagi. Ya, seharusnya apapun benturannya, apapun jadinya, bicara didikan mesti tegas, istri mesti mengikuti. Hari ini dia tidak bisa mengikuti, besok dia belum bisa mengikuti, besok dia wajib untuk mengikuti kalau memang mau jadi makmum. Ya, ya. Suami yang mengenalkan istri kepada Rasulullah ialah suami yang cinta kepada istrinya. Suami yang mengenalkan istrinya kepada keturunan Nabi ialah suami yang sayang kepada istrinya. Suami yang mengajarkan istrinya membaca Al-Quran ialah suami yang peduli kepada istrinya. Siapa suami yang ridha melihat istrinya disiksa di neraka? Siapa? Jalil bisa ridha nggak istrinya disiksa di neraka? Hah? Pajas bisa ridha nggak istrinya disiksa di neraka? Muksin bisa ridho nggak? Hah? Nata bisa ridho nggak? Enggak, Bib. Nah, kalau tidak bisa ridho istrinya disiksa di neraka, kenapa kalian tidak mau bersih keras untuk menanamkan kecintaan kepada istri kalian, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai istri kita meninggal dunia kayak kisah tadi itu. Ya, ketika mayitnya dihadapkan ke kiblat, itu mayit balik dengan sendirinya. Udah diganjel, ganjelannya ikut balik. Ya, jangan sampai istri kita seperti itu. Ya, dan yang namanya istri adalah tanggung jawab daripada suaminya. Ya, kalau istrimu ada di neraka, maka siap-siaplah engkau akan ikut ditarik ke neraka. Kalau suami istrimu ada di neraka, maka siap-siaplah engkau akan tenggelam di neraka. Kalau istrimu ada di neraka, maka siap-siaplah engkau akan tercebur di dalam api neraka. Kenapa? Sebab setiap istri yang masuk ke dalam neraka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau bisa ada di sini? Apakah engkau tidak punya seorang imam? Apakah engkau tidak punya seorang imam? Istri kita tidak bisa bohong lagi nantinya di akhirat. Ya, istri kita udah nggak bisa bohong di akhirat. Ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri kita akan menjawab, saya mempunyai yang namanya seorang imam, namun ia tidak pernah mengajarkan saya, namun ia tidak pernah mendidik saya, ia tidak pernah menasehati saya. Sehingga inilah jadinya. Sehingga disinilah saya berada. Sehingga disinilah saya terbakar. Ya Allah. Setelah itu istri kita akan berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau memiliki sifat maha adil, ya Allah. Zatmu adalah zat yang adil, ya Allah. Kalau aku ada di neraka, tariklah suamiku ke neraka, ya Allah. Ia mesti bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan terhadap diriku, atas apa yang menjadi kelalaiannya semasa hidupnya, atas apa yang menjadi